Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita baru nih, tersangka baru Lin Chi-wei terima bayaran dari perusahaan CPO Crude Palm Oil. Ditulis oleh Republika. Kapan ini? Rabu 18 Mei 2022. Jam piro iki? Jam 06.39 WIB isuk ya. Reporternya Bambang Noroyono, redakturnya Agus Yulianto. Republika.co.id Jakarta. Ini republika.co.id itu Republika Online itu koran pertama yang masuk dunia digital ya. Dulu. Tersangka Lin Chi-wei disingkat LCW disebut menerima sejumlah bayaran dari perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit CPO yang mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan Kemendak. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Supardi mengungkapkan tersangka Lin Chi-wei, tulisannya apa sih Lin Chi-wei ini? Lin CHECWEI Lin Chi-wei ya. Tersangka Lin Chi-wei juga punya peran dua kaki di Kemendak dan juga di perusahaan-perusahaan CPO yang mendapatkan persetujuan ekspor minyak goreng sepanjang Januari 2021 sampai Maret 2022. Loh, panjang ini, berarti hampir 12 bulan, 13 bulan ya. Banyak itu duitnya, dia dapat duit dari perusahaan swasta CPO. Supardi mengungkapkan Lin Chi-wei diketahui sebagai pemimpin dari lembaga riset swasta namanya Independent Research and Advisory Indonesia, disingkat IRAI, yang berkantor di Jakarta Pusat. Kata Supardi, sopo Supardi? Supardi itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung Muda disingkat Jam Pidana Khusus Supardi ya. Kata Supardi, Lin Chi-wei memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan persetujuan ekspor kepada beberapa perusahaan CPO yang tidak memenuhi 20% Domestic Market Obligation DMO ya. Secara formal tersangka Lin Chi-wei ini nggak ada jabatannya di Kemendak. Dia itu punya perusahaan tempat riset IRAI yang dimanfaatkan oleh Kemendak sebagai penghubung dan semacam konsultan lah. Cuma secara material dia itu ada perannya di Kemendak dalam merekomendasikan persetujuan ekspor ke beberapa perusahaan CPO. Kata Supardi kepada Republika Rabu 18 Mei 2022. Peran material tersebut, kata Supardi, dengan peran Lin Chi-wei sebagai pihak yang menginisiasi pertemuan, yang memberikan wadah pertemuan dan ikut serta dalam pertemuan antara Kemendak dan perusahaan-perusahaan CPO untuk membahas serta mendapatkan persetujuan ekspor CPO. Dia, tersangka Lin Chi-wei itu yang mengatur pertemuan, ikut pertemuan dengan perusahaan-perusahaan CPO dan Kemendak untuk membahas persetujuan ekspor CPO itu, kata Supardi menambahkan. Pihak yang dipertemukan oleh Lin Chi-wei tersebut sementara ini baru terungkap 4 nama. 3 diantaranya adalah petinggi di perusahaan-perusahaan CPO dalam negeri. Keempat nama tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 9 April yang lalu. Mereka adalah Indra Sari Wisnuwardana IWW yang ditetapkan sebagai tersangka selaku Direktur Jenderal atau Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kemendak. Nah, ini tersangka ya kan. Yang kedua, tersangka
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kemendak itu yang namanya Indrasari Wisnuwardana dalam kasus ini adalah otoritas di Kemendak yang menerbitkan itu persetujuan ekspor atas rekomendasi dan analisa dari Lin Chiwe. Nah, di sini dia berarti ikut bersekongkol ya. Sedangkan nama lainnya adalah Stanley MA yang ditetapkan tersangka selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Kemudian Master Paruli Master Parulian Tumanggor ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Pierre Togar Sitanggang yang ditetapkan tersangka selaku General Manager di bagian General Affairs pada PT Musimas. Siapa? Berdasarkan bukti-bukti dia dibayar. Berapa bayarannya untuk Lin Chiwe ini? Berdasarkan bukti-bukti dia dibayar dari beberapa perusahaan-perusahaan yang orang-orangnya sudah tersangka itu dalam penerbitan persetujuan ekspor oleh Dirjen, kata Supardi. Dirjen tersangka IWW tadi, Indrasari tadi ya, kata Supardi. Dari hasil penyidikan pun Supardi mengungkapkan Lee Chin-wei juga ternyata punya peran di internal perusahaan-perusahaan CPO yang terseret kasus dugaan korupsi pemberian persetujuan ekspor CPO tersebut. Fakta yang kita dapat, dia yaitu tersangka Lin Chiwe itu di Kemendak juga ia berperan ikut dalam pengambilan keputusan. Oh, kok bisa dia orang swasta masuk kementerian dalam perdagangan kan? Bahkan merekomendasikan persetujuan ekspor yang nanti dieksekusi kan berarti oleh Dirjen itu, Dirjen Perdagangan. Di perusahaan-perusahaan itu dia juga terafiliasi dan dia dibayar, kata Supardi. Dibayar. Kalau tenaga profesional dibayar nggak apa-apa toh. Tapi ini persoalannya dia memberikan jalan ya dengan analisa ekonominya dan dibayar untuk keuntungan dua belah pihak ya. Terutama keuntungan dari perusahaan-perusahaan CPO itu yang dapat persetujuan ekspor, padahal seharusnya persetujuan ekspor itu tidak diberikan oleh Dirjen Perdagangan, tapi kemudian dia menerbitkan persetujuan ekspor itu atau PE berdasarkan dorongan atau analisa dari siapa? Lin Chiwe yang dibayar itu, dibayar oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi memang ada niat mungkin yang itu yang jadi persoalan. Supardi belum bersedia membeberkan berapa nilai. Nah ini sebenarnya nilainya berapa dan besaran bayaran dari perusahaan-perusahaan CPO kepada Lin Chiwe dalam perannya sebagai perekomendasi agar tersangka IWW mengeluarkan izin persetujuan ekspor CPO. Tetapi dikatakan Jampitsus Febri Ardiansah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah, ada bukti-bukti di tangan para penyidiknya terkait hubungan transaksional antara tersangka IWW Indrasari tadi, Dirjen Kementerian Perdagangan ya, dan tersangka Lin Chiwe yang terhubung dalam pemberian penerbitan persetujuan ekspor CPO kepada perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng. Nah pertanyaannya, apakah Dirjen itu juga dapat bayaran, ya kan? Setelah mengeluarkan persetujuan ekspor kepada perusahaan-perusahaan CPO itu, yang kemudian diuntungkan dengan surat persetujuan ekspor atas rekomendasi dari Lin Chiwe. Mungkin ya, mungkin saya nggak tahu. Mungkin IWW ini, Indrasari ini juga dapat bayaran, tapi di sini nggak ada keterangannya ya. Kita melihat dari alat-alat bukti yang ada, dari transaksi, dari pertemuan Zoom meeting, dia Lin Chiwe ini selalu dilibatkan. Berarti orang penting nih, yang mewakili perusahaan CPO dan juga mewakili Kementerian Perdagangan sebagai penghubung lah ya.
Dan ternyata ada hubungan dengan tersangka Dirjen IWW dalam pengurusan persetujuan CPO dan turunannya itu untuk perusahaan-perusahaan CPO itu, kata Febri Adriansa. Sebelumnya Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengatakan selama masa pandemi Lin Chiwe tidak aktif dalam tim asistensi. Dia sempat menjadi anggota tim asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun terhitung akhir Maret 2022 sudah tidak memegang jabatan tersebut, ujarnya dalam keterangan Selasa 17 Mei 2022. Bahkan selama masa pandemi, Lin Chiwe tidak aktif dalam tim asistensi dan tidak memberikan masukan atau insight kepada Menko Perekonomian, katanya lagi. Tapi harus dicek juga ini ya, secara resmi mungkin nggak aktif, tapi secara non formal aktif mungkin ya. Meski demikian, terkait Lin Chiwe yang kini ditetapkan menjadi tersangka, pihak Kemenko Perekonomian mengatakan menghargai dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Iyalah, nggak ada cara lain kecuali mendukung, ya kan? Ya itulah ya negeri kita ya, yang ini sekarang profil Lin Chiwe. Bagaimana profilnya? Siapa dia sebenarnya? Orangnya gemuk ya, gemuk, alisnya tebal, kumisnya tipis ya, rambutnya pendek, cepaknya. Profil Lin Chiwe, tersangka baru kasus korupsi pemberian izin, ya kan? Siapa dia? Ya. Lin Chiwe ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Masuk ya, tindak pidana korupsi. Ya, pemberian izin ekspor minyak sawit mentah crude palm oil pada Selasa. Penetapan Lin Chiwe alias Webinanto Halim Jati sebagai tersangka kasus korupsi yang menimbulkan kelangkaan dan apa? Bu Haji ngaji orang. Iya, tunggu, Bu Hajinya lagi ke sana. Penetapan Lin Chiwe alias Webinanto Halim Jati sebagai tersangka kasus korupsi yang menimbulkan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya sebelumnya ia sempat diperiksa sebagai penasihat kebijakan garis miring analisis pada Independent Research and Advisory Indonesia. Selain itu, track record Lin Chiwe pun cukup kredibel, ya kan? Mengingat dia pernah menjadi aktivis Indonesia Corruption Watch, namun kini Lin Chiwe justru ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Lantas, seperti apa profil Lin Chiwe? Ya, dulu aktivis Indonesian Corruption Watch, sekarang dia terlibat dalam persoalan uang ya, yang juga dalam nuansa korupsi atau setidak-tidaknya suap atau apa istilahnya. Waktu bisa membuat perbedaan pada orang yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia pada 2014 silam, Lin Chiwe pernah menjabat sebagai tim asistensi atau policy advisor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian pada 2019 yang lalu, Lin Chiwe kembali diangkat sebagai tim asistensi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebagai policy advisory Kemenko Perekonomian, Lin Chiwe ikut terlibat dalam formulasi kebijakan seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS dan pembentukan industri biodiesel berbasis kelapa sawit, penanganan kebakaran hutan dan lahan 2017. Terus terlibat dalam studi dan formulasi kebijakan pemerataan ekonomi 2017
sampai 2019, ya nggak? Dan verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PT PN 5. Selain itu, Lin Chiwe juga merupakan salah satu ekonom terkemuka di Indonesia. Kalau Kui Kian Ki yang namanya juga Cina itu sudah apa istilahnya itu? Sudah kita langsung positioning Li Kuan Ki itu jelas dia seorang yang berpihak pada rakyat, berpihak pada Indonesia, dan yang bersikap kritis terhadap oligarki atau pengusaha-pengusaha hitam, ya kan? Siapa? Kui Kian Ki itu ahli ekonom senior, ya. Tapi kalau Li Qianwei merupakan salah satu ekonom terkemuka di Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai analisis keuangan di berbagai perusahaan asing antara lain Weicar, Deutsche Bank Group, dan Societe Generale. Dalam melakoni karirnya itu ia sempat bermasalah dengan grup Lipo. Nah kan, adapun masalah yang merugikannya saat itu karena analisisnya membongkar skandal Bank Lipo sehingga ia digugat sebesar 103 miliar oleh pengurus Lipo Group. Selanjutnya pada 2008, Lin Chiwe mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia (IRAI). Lin Chiwe mulai terlibat dalam dunia pemerintahan setelah menjadi panelis di debat calon presiden tahun 2003. Ia kemudian menjadi sekretaris tim perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada 2026. Terakhir ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN Sugiharto dan staf khusus dari Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil atau CPO. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan penetapan itu berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi nomor Print 26-FT-2-FD-05-202 tanggal 17 Mei 2022 dan surat penetapan tersangka Pitsus 18 nomor TAP 22-FD-2-FD-05-2022 tanggal 17 Mei 2020. Adapun satu orang yang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI, kata Ketut kepada wartawan Jakarta Selasa 17 Mei 2026. Dalam perkara itu peran tersangka yaitu bersama-sama dengan tersangka IWW, Direktur Jenderal Indrasari ini ya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mengkondisikan, nah ini, memberikan izin persetujuan ekspor di beberapa perusahaan. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung 17 Mei 2022 sampai 05 Juni 2022, ujar Ketut editor Gianni Aipasa. Ya itulah ya, satu lagi tragedi anak manusia Indonesia yang memiliki reputasi yang cukup baik, yaitu Lin Chiwe. Dalam hitungan jam kemudian namanya terpuruk ya di dalam titik nadir ya sejarah politik Indonesia modern karena disangka bagian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kasus penerbitan atau sebagai orang yang memberikan rekomendasi bagi penerbitan persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Dirjen Perdagangan ya, Indrasari itu. Yang surat itu dikeluarkan kepada perusahaan-perusahaan CPO yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan persetujuan ekspor karena kewajibannya apa itu domestic obligation apa itu
kewajiban untuk memenuhi pasar dalam negeri yang 20% tidak tercukupi. Yang seharusnya tidak harus mencukupi dulu kebutuhan dalam negeri, kebutuhan minyak dalam negeri, tapi justru tidak sempat dipenuhi syarat yang 20% itu, terus malah dikasih izin ekspor. Ya tambah kurang, ya kan, pelayanannya terhadap kebutuhan dalam negeri, yaitu minyak itu tadi. Nah, di situ kesalahan dari dikeluarkannya surat persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Dirjen Departemen Perdagangan, Kementerian Perdagangan, yang mendapatkan rekomendasi atau analisis atau dorongan atau inisiatornya adalah Lin Chiwe, yang di masa lalu punya reputasi bagus dan sekarang dia masuk dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Waktu selalu membuat perbedaan bagi seseorang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Super, tertua di Spesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bersabarlah engkau, wahai Lin Chiwe.